kumpulan ada. Jadi Kiai Dahlan itu dulu kan ketika orang murid-muridnya bertanya, Kiai kok yang diajarkan cuma Al-Ma'un terus kenapa sudah 3 bulan lebih pengajiannya tidak ganti-ganti materinya hanya Al-Ma'un. Kemudian Kiai Dahlan bertanya, sudah hafal? Sudah tahu artinya? Sudah tahu maknanya? Sudah mengamalkan belum? Ketika ditanya seperti itu, muridnya diam semua, belum ada satupun yang mengamalkan. Kalau kamu belum mengamalkan, berarti kamu belum tahu, belum ngerti. Maka kemudian murid-muridnya itu membuat gerakan Al-Ma'un itu, kemudian apa? Pada hari Jumat, orang-orang dulu di alun-alunnya banyak pengemis, Bu. Sampai saya kira masih banyak. Kalau setiap Jumat itu pengemis banyak. Dikumpulkan di masjid gede, diberi makan, diberi pakaian. Setelah itu mereka suruh pergi. Tidak terus kemudian seperti sekarang harus makan tapi harus dakwah enggak. Kiai Dahlan tidak seperti itu. Kasih apalagi di foto ya Bu ya, kemudian di medsos. Dulu enggak seperti itu. Kiai Dahlan kasih makan, kasih pakaian ya sudah. Habis itu suruh pergi. Kenapa? Kiai Dahlan berpandangan bahwa orang lapar itu enggak bisa didakwahi. Kalau enggak kenyangi dulu. Setelah mereka kenyang baru dakwah. Karena orang lapar meskipun kita berbusa-busa ngasih dakwah, kalau perutnya lapar nggak bisa masuk pelajarannya. Maka itulah yang diterapkan prinsip Muhammadiyah sampai sekarang. Lazismu itu kalau membantu nggak peduli itu Kristen atau Islam, penting kasih aja itu. Kalau mereka lama-lama karena setiap Jumat itu pengurus Muhammadiyah buat gerakan itu, maka akhirnya mereka tanya, Kiai kok di sini setiap Jumat dikasih makanan itu apa tuh? Baru kemudian didakwahi mereka. Baru kemudian mereka didakwahi sehingga bisa masuk ketika berkenyang. Kan karena biasanya logika itu enggak sinkron kalau tanpa logistik. Nah kemudian karena kerjaannya ya seminggu sekali, di sela-sela yang 6 hari itu kan mereka yuk ngopo gitu. Akhirnya mereka membuat oleh Kiai Dahlan dikasih pelajaran-pelajaran pengajian. Dan kemudian ngajinya oleh Nyai Dahlan itu tidak hanya ngaji saja, tapi juga diajari batik, diajari buat kain songket. Sehingga nanti kalau ibu-ibu lihat foto-foto kunonya Aisyah itu, jilbabnya itu trendy waktu itu. Enggak seperti yang lain kuno-kuno itu, sudah trendy waktu itu. Karena mereka kepandaian mereka buat kain songket tadi. Nah, sambil diberi pengajian, ketika mereka mampu berkarya itu kan kemudian hasilnya itu dibawa oleh pengurus Muhammadiyah, dijual, uangnya dikembalikan kepada mereka. Sehingga kan seneng wah melu ngajinya Nyai Dahlan itu dapat duit. Yang penting kan itu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu kalau orang dapat duit seneng gitu. Iya. Nah, sehingga lama-lama yang tadinya hanya warga sini kemudian berkembang sampai kemudian ngajinya di rumahnya Kiai Dahlan itu enggak cukup lagi. Karena di situ di langgarnya untuk pengajian bapak-bapak, di rumahnya untuk pengajian putri-putri kan jadi uyul-uyulan Bu. Sehingga mungkin nggak enak kalau misalnya menjelaskan masalah keputrian kok dekat bapak-bapak kan situ saja Bu. Kemudian Nyai Dahlan minta kepada Kiai Dahlan dibuatkan tempat sendiri untuk pelajaran putri. Maka tahun 1922 didirikanlah ini. 1922. Ini dulu sebelum jadi musola ada markasnya SPW. Markas SPW ketika kemudian Siti Umniyah itu menjadi ketuanya, pindah di rumahnya Siti Umniyah, markasnya SPW. Di sini kemudian digunakan untuk langgar ini, musola Aisyah ini. Iya, sampai sekarang sama Bu. Yang sholat perempuan, imamnya perempuan, jamaah perempuan. Kalau ada yang ceramah, penceramahnya perempuan. 3 jenis laki-laki yang boleh masuk, tukang gayung genteng, tukang batu, sama tukang pasang listrik. Ya itu yang boleh masuk ya. Makanya saya di sini aja, saya ingin mematuhi. Ya kan, mubalibotnya ada. Sampai sekarang masih sama 5 waktu dipakai untuk sholat. Tapi tidak ada adanya Bu ya. Adanya ikut masjid gede. Juga tidak ada Jumatan di sini. Sampai sekarang masih lah. Kalau kita flashback ke negara kita, ada tokoh perempuan gitu ya. Pahlawan perempuan kan kalau di negara kita Raden Ajeng Kartini. Padahal Raden Ajeng Kartini itu kan dulu masih hanya sebatas wacana, ide, tapi belum kemudian sampai pada memberdayakan perempuan. Nyai Dahlan itu sudah actionnya. Ya, Nyai Dahlan sudah action, sudah memberdayakan perempuan, bikin Aisyah
Bahkan jenengan kalau lihat sejarah itu hari ibu tahun ini Bu? 2 Desember. Kira-kira apa hari ibu itu yang latar belakangnya apa sih? Apa sih Bu? Ya, kongres perempuan. Betul. Kongres perempuan. Tanggal 28 Oktober 28 itu ada kongres pemuda, tanggal 22 Desember 28 itu ada kongres perempuan. Dilaksanakan di Jogja. Pesertanya waktu itu ada 800 orang dan lebih dari 400 orang itu pesertanya adalah kader Asia. Yang menginisiasi adalah Siti Munjiah, ketua Asia waktu itu. Bukan ketua Asia Munjiah, kader Asia. Kemudian pemimpin sidangnya juga dari Asia juga. Kemudian setelah itu oleh pemerintah Presiden Soeharto kemudian kan ini dijadikan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ya, sebenarnya kalau tokoh perempuan yang sudah benar-benar melaksanakan pemberdayaan perempuan kan idahan. Tapi kok yang didengar hanya Raden Soekarno ini. Itu padahal masih sebatas pikiran saja. Ya, kita nggak tahu seperti apa kok agak beda. Padahal kalau Nyai Dahlan memberikan TK, memberikan Asia sudah harusnya benar-benar sudah real lah kelihatannya. Tapi ya kita nggak tahu kenapa kok jadi justru ada kaki yang masih sebatas ide yang menjadi pahlawan, jadi tokoh ikon perempuan lah. Waktu itu pesertanya kongres perempuan dari Aisyah, ada wanita taman siswa, wanita Katolik, wanita Sunda, wanita Sulawesi, kemudian ada Hindu juga. Tapi saudara kita belum ada waktu itu, Muslimat NU belum ikut. Karena belum ada, belum lahir waktu itu, jadi tidak ikut dalam bicarakan sejarah. Ada yang mau diskusikan Bu? Boleh, ada diskusi. Iya, sholat 5 waktu ada di sini semuanya. Hanya masalahnya dibukanya pas menjelang sholat. Merbotnya juga perempuan di sini, tidak laki-laki. Karena ya itu kitahnya untuk perempuan. Jadi musola perempuan pertama di dunia. Di Mekah saja, di Arab tidak ada tempat khusus perempuan. Nanti di sini ada. Kemudian yang kedua ada di Aceh. Musola perempuan. Malaysia. Aceh.